Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ta'zim dan takrim kita bersama kepada Imam Besar Masjid Rayanya serta segenap panitia kemakmuran masjid, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sementara berada di dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Safar. Banyak beranggapan yang bahwa di bulan Safar, bulan siang, bulan yang terjadi banyak kejahatan-kejahatan, bulan yang di ujung-ujungnya tidak mendapatkan kebaikan karena kesialan di dalam perbuatan-perbuatan kita semua. Semenjak zaman jahiliyah sudah beranggapan yang seperti demikian. Bahkan sampai saat hari ini masih ada masyarakat-masyarakat yang bahwa bulan Safar ini bulan yang membawakan musibah, bulan yang membawakan kepada kesialan dalam kehidupan manusia. Padahal pikiran-pikiran yang rendah seperti itu yang perlu kita hanguskan, yang perlu kita ubah. Padahal sesungguhnya di bulan yang sangat mulia ini, bulan Safar, bulan yang momentum perjanjian kita kepada Allah, bersyukur kita kepada segala nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk bulan yang untuk kita berterima kasih kepada Allah, bulan yang berterima kasih kita kepada orang tua, bulan yang berterima kasih kepada jiran tetangga, yang seharusnya kita justru berbuat kebaikan di antara sesama kita manusia, lebih-lebih jiran tetangga kita semua. Dan termasuk bulan dikandung dalam bulan Safar ini, bulan yang mensyukuri atas segala nikmat Allah yang telah Allah berikan umur panjang, yang seharusnya kita memperdulikan dan melaksanakan dalam umur yang telah diberikan oleh Allah, dalam usia-usia yang telah ditentukan oleh Allah. Terus kita mempergunakan umur yang sepatutnya pada menjalankan tugas-tugas kita dalam usia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam bulan Safar ini adalah kita menjauhkan jiwa, raga, nafsu-nafsu yang dapat mengurangkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita bersungguh untuk melaksanakan taat kita kepada Tuhan, dan terus kita berzikir mengingatkan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sedang ahli Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di hari yang sangat berbahagia ini, di Jumat kali yang ketiga ini, kita akan mengupas tentang perihal kesungguhan-kesungguhan kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai
berkaitan ibadah yang dikandung dalam bulan Safar menjadikan kenikmatan kita di dalam kubur kita nanti masing-masing. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh para ulama Abulis pernah berkata, sab'atu a'malin tunawwirul qabr. Ada 7 amalan yang dilaksanakan oleh manusia di dalam dunia. Lebih-lebih amalan itu dilaksanakan di bulan Safar. Lebih-lebih tunawwirul qabr, dapat menyinari kegelapan-kegelapan di dalam kubur kita masing-masing. Kubur berkata setiap hari, wahai Bani Adam, sesungguhnya aku ini tempat yang sangat sempit sekali. Wahai Bani Adam, sesungguhnya aku ini merupakan tempat kegelapan daripada tempat-tempat yang tersinar di dalam dunia. Tidak ada tempat yang paling gelap kecuali di dalam mulutku. Engkau masih berdendang-dendang di sana. Engkau bisa berketawa-ketawa di sana. Engkau masih bisa bermain-main. Tapi satu saat engkau masuk ke dalam mulutku dalam keadaan sempit dan dalam keadaan gelap gelita. Para hadirin sekalian, oleh Abulis berkata, ada 7 amalan manusia di dalam dunia ini yang dapat tunawwirul qabr, yang dapat menyinari di dalam kubur kita masing-masing. Tidak ada manusia seorang pun yang ingin kegelapan, walaupun tempatnya kegelapan, tetapi tidak ada manusia yang ingin untuk kegelapan dalam kuburnya masing-masing. Maka dalam ini pelajaran kita semua, ada 7 amalan yang dapat membawa menyinari di dalam kubur kita masing-masing di alam barzah. Ahaduha, salah satu daripada amalan yang dapat menyinari dalam kuburnya ialah beramal karena Allah. Mengamalkan amalan lebih-lebih dalam berbuat ibadah. Al-ikhlasu fi ibadillah. Beramal karena Allah, berbuat karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah akan melimpahkan pahala amalan terhadap orang yang mengerjakan amalannya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembukaan salat telah dibacakan, sering yang kita baca bahkan menjadikan doa iftitahnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, untuk Allah, bukan untuk karena orang lain. Apakah amalan itu bentuknya sedekah atau wirid, salat, puasa, bentuk apapun yang nilainya ibadah kepada Allah semata, berbuat itu karena Allah semata, berarti Allah akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Bahkan ini merupakan motivasinya mendorong perbuatan kita semua menjadi kita disinari dalam kubur kita masing-masing, dalam alam barzah kita masing-masing. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau katanya berbuat amalan karena orang lain, ini yang namanya amalan sial. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat karena seseorang untuk dapat diperhatikan, kita bersedekah karena untuk dipandang oleh orang, maka kita akan menjadikan sial di ujung-ujung ibadah kita kepada Allah. Kalau mereka datang untuk memperhatikan ibadah kita, alhamdulillah. Tetapi kalau tempat pada waktu itu orang yang kita harapkan untuk melihat dan menilai ibadah kita tidak datang, maka ibadah kita dalam keadaan sia-sia, karena tidak ada orang yang melihat, yang mengontrol, yang memperhatikan tentang peribadatan kita kepada Allah. Tetapi kalau kita berbuat ibadah hanya kepada Allah, tidak akan mendapat kesialan sampai seterusnya, karena Allah selalu ada bersama kita. Innallaha
Sami'un basir, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengontrol, Allah yang memperdulikan seluruh amalan-amalan kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang hidup, Allah yang menguruskan diri sendiri, Allah yang tidak pernah mati, Allah yang tidak pernah tidur. Maka dalam peribadatan kita kepada Allah tidak pernah diakhiri dengan kesialan. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah kita karena Allah semata, maka tidak akan berakhir dengan kesialan dalam berbuat ibadah kita kepadanya. Karena Allah selalu hidup, Allah selalu mengurus, Allah mendengar, Allah melihat atas segala kerjaan amalan-amalan kita yang kita sampaikan, yang kita karenakan karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini poin yang pertama yang dapat menyadari kita dalam kubur, ibadah beramal karena Allah. Yang kedua, amalan yang dapat menyinari kubur kita masing-masing. Birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua, membalas jasa-jasa orang tua menurut kesemampuan daripada kita. Washkuruli washkuru walidain, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kalian juga bersyukur kepada dua orang tua kalian. Allah berkata dalam satu hadis qudsi, andai kata ada kalimat-kalimat yang di bawah kata-kata uffin yang dapat memurkai seorang anak kepada dua orang tua, sungguh pun aku pasti akan melarang kata-kata itu yang dilemparkan kepada dua orang tua mereka. Tetapi tidak ada kalimat-kalimat yang di bawah kata-kata uff dalam surat Al-Isra. Maka minimal kalimat yang paling kecil yang mendurhakakan kita kepada orang tua, kalimat of, kalimat kata-kata dan sebagainya. Coba lihat dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dikalapun orang tua kalian masih berada dalam rumah kamu sampai mereka telah menua, sampai urusi dunia katuha kedua baru budaya, sampai perasaan engkau dalam keadaan lelah menghadapi mereka karena telah tua, engkau memandikan mereka, engkau memakaikan pakaian kepada mereka, bahkan engkau gendong ke sana sini sampai mereka keinginan kemana saja yang dia mau, engkau bawa mereka, engkau suapkan makanan dalam mulut-mulut mereka, bahkan engkau sucikan kotoran-kotoran mereka. Tetapi ingat, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali engkau berkata kedua orang tua kamu kata-kata uff. Dan juga wala tanharhumā, jangan engkau biarkan mereka hidup sendirian dalam kamarnya. Jangan engkau balaskan kata-kata yang tidak senonoh waktu didengarnya. Jangan engkau bahkan engkau gertak-gertakkan mereka berdua. Tetapi ucapkanlah yang sepantasnya engkau balas kepada mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kedua mereka kata-kata yang sangat mulia. Bahkan di hadapan mereka, waghfir lahumā janāḥa zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rendahkanlah sayap-sayapmu di hadapan mereka, ta'zimlah, agunglah kedua mereka, bahkan engkau doakan untuk dirahmati oleh Allah kepadanya. Warhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya Allah, rahmatilah
berilah kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana bahkan lebih daripada mereka telah mendidik aku, telah menyayangiku semenjak aku masa kecil. Saudara hadirin kaum muslimin, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih ada dua orang tua, ayah dan ibu, mana yang lebih di antara mereka? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Artinya 3/4 telah kita miliki surga apabila kita berkhidmat kepada orang tua yang perempuan, artinya ibu. Apabila nyoh hadap urung silinang dek, maka kita telah memiliki 3/4 surga. Kenapa demikian? Karena tugas orang tua yang perempuan yang bernama ibu, yaitu 3 tugas yang utama yang tidak sanggup dibalas oleh anaknya. Yang pertama, mengandungnya. Yang kedua, melahirkan kita. Yang ketiga, menterbiah dan menghasanahkan kedayawan baru. Ini semuanya perkara yang 3 ini tidak sanggup dibalas oleh anak kepada dua orang tua. Bahkan kadang-kadang orang tua mendustakan kepada kitanya, yaitu hana dipajuku kepegah kadro, hana dinget kepegah hana dinget dalam dinget ge, tetapi yang namun tetap menjalankan, menjaga kehidupan beliau sampai kita dewasa. Makanya salah satu yang dapat menyinari, amalan yang dapat menyinari dalam kubur kita, birrul walidaini, berbuat baik kepada dua orang tua. Kalaupun mereka telah meninggalkan dunia, sekalipun mereka telah kita tanam, telah kita timbun dengan mentonton tanam di atas kuburan mereka, namun kita tetap bisa berbuat baik kepadanya dengan membaca Yasin, dengan mereka mengirimkan qul huwallahu ahad, dengan datang ke kubur-kubur mereka dan membaca ayat-ayat Allah. Itu pun telah dinamakan kita, telah terkategori kita termasuk orang birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang sangat penting. Banyak orang pergi ke sana sini mencari karamat, tetapi mereka tidak tahu yang bahwa ada karamat di rumah mereka. Dua orang yang karamat di rumah mereka, yaitu orang tua. Banyak orang pergi ke sana sini mencari kekayaan, mencari harta yang banyak, tetapi pangkal dan modal yang dapat menarikkan rezeki dan kekayaan mereka ialah dua orang tua mereka itu sendiri. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Yang kedua, amalan yang dapat menyinari kubur kita juga, silaturahmi, melaksanakan kunjungan, berbuat baik, hubungan dekat dengan rahmi, jiran tetangga, sesama muslim, menyambung silaturahmi, bukan silaturahim, silaturahmi. Apabila kita sambung silaturahminya, maka antara satu dan lain hubungan yang sangat baik. Tetapi kalau tidak menyambung silaturahmi, jiran tetangga, kerabat kita sendiri menjadi jauh. Kalau melaksanakan silaturahmi, orang yang bukan kerabat menjadi dekat, bahkan menjadikan saudara dekat. Ini pentingnya dalam agama. Coba praktek di lapangan, bahkan pernah terjadi. Apabila tadi mujak-jak walau kencara, tetapi jet ke cara menyodong kudo-kudo hana kamu jak-jak cara jet keken saudara. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atizal qurba haqqahu, datanglah yaitu hak-hak para kerabat-kerabat kalian, dengan pun hubungan kerabat dengan kita, memberikan sedekah kepada kerabat lebih baik daripada memberikan sedekah kepada yang bukan kerabat. Bahkan tentang perkara zakat, lebih baik menunggu kerabat untuk memberikan zakat kepada kerabat daripada memberikan zakat kepada orang lain. Ini yang dianjurkan dalam agama, hubungan dekat dengan kerabat.
bahkan perkawinan juga. Lebih baik tak kawin dengan saudara, tapi hendaklah kerabat yang jauh daripada tak kawin dengan orang yang bukan kerabat. Tapi tidak boleh dengan kerabat yang dekat, yang dapat membawakan ketidakhanangan dalam pergaulan, dalam berkeluarga. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, umur usia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita 63 tahun, 50 tahun, 40 tahun, la yudhi'u umrahu fil maksiyat, yang dapat menyinari kekeluargaannya, la yudhi'u umrahu fil maksiyat, tidak boleh kita menghabiskan usia katanya di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tidak memberikan peluang untuk berbuat maksiat dalam usia yang telah ditentukan oleh Allah. Ini merupakan ibadah yang mulia yang dapat menyinari dalam kubur kita masing-masing. Para hadirin kaum muslimin, usia tidak akan ditambah, tetapi yang ada penambahan umur. Di manakah perbedaan usia, ajal dan umur? Beda. Usia ataupun ajal telah ditentukan oleh Allah. Dalam umur 120 hari telah ditentukan rezeki, ajal, amal dan sebagainya. Maka yang kita mohon kepada Allah bukan dipanjangkan usia, bukan dipanjangkan ajal, karena ajal tidak boleh dipanjangkan. Iza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Tetapi yang kita pohonkan kepada Allah umur, artinya umur kemakmuran dalam usia yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, ibadat kepada Allah, taat kepada Allah dalam usia yang telah ditentukan. Inilah dinamakan dengan memakmurkan usia, artinya umur. Yang kita pohonkan kepada Allah dipanjangkan umur, artinya memakmurkan usia dalam masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya usia dalam diberi berkat oleh Allah dengan jalan menjalankan yaitu taat kepada Tuhan dalam usia yang telah ditentukan. Bukan usia yang dipohonkan kepanjangan, tetapi umur kemakmuran usia. Para hadirin, ini tugas yang keempat dalam bulan Safar. Kemudian yang kelima, la yattabi'u hawa, bahwa tidak boleh mengikutkan hawa nafsu. Karena salah satu yang dapat melelahkan, salah satu perkara yang dapat memalaskan pribadinya untuk ibadat kepada Allah, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Man khafa maqama rabbahu nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dan mereka menghindari daripada hawa nafsu mereka, maka mereka tempatnya diberikan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Yang keenam, Allah ayat tahda fi ta'at, selalu dalam sepanjang bulan ini pertanda kita bersyukur kepada nikmat Allah. Mereka berintihad, mereka bersungguh-sungguh selalu dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengubahkan nasib seseorang sehingga orang itulah mengubah nasib dirinya sendiri. Artinya singkat cerita dalam ilmu tafsir tentang ayat tersebut, Allah tidak pernah mencabut nikmat yang telah Allah berikan kecuali kita sendiri yang murka kepada nikmat Allah. Maka kadang nikmat berubah menjadikan azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata engkau ingkar kepada nikmat, maka berarti engkau telah mencabutkan nikmat dengan diri engkau sendiri, mengubahkan nikmat menjadikan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, al-yubasyira zikrullah, bahwa selalu kita mengingat dan menyebut-nyebut Allah, baik qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, berjalan dan sebagainya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kosong hati daripada perkara-perkara dunia. Makanya
Tariqat Satariyah, syarikat Al-Hadad, disebutkan ingat kepada Allah dengan secara zikir jihad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda dengan yaitu tarikat Naqsabandi. Tarikat Naqsabandi, tarikat yang dianjurkan berzikir ingat kepada Allah dengan secara sir, Allah, 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 Allah dalam hati. Ini tarikat Naqsabandi. Maka keduanya boleh ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah secara jihad. Al-Hadad, Satariyah, berzikir kepada Allah dengan secara sir. Naqsabandi, boleh semuanya. Yang penting dalam kehidupan kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sembahyang sunat tidak boleh lekat ingat kepada Allah sepanjang takbir. Intiqalat, berpindah dari rukun ke rukun yang lain sampai kepada muntaqal ilaih, Allahu Akbar. Tidak boleh putus-putus Allahu Akbar supaya tidak kosong ingat kepada Allah dalam intiqal rukun-rukun kepada rukun yang lain. Selalu panjangnya Allahu Akbar sampai tidak boleh melebihi daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Dari berdiri sampai kepada sujud namun tetap Allahu Akbar. Tidak boleh putus walaupun hukumnya sunat. Kenapa demikian? Supaya tidak kosong ingat kepada Allah dalam berpindah rukun-rukun di dalam melangkah solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul solat dizikri, laksanakan solat untuk ingat kepada Allah. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan ini saja penyampaian khatib di hari yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat untuk pribadi khatib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memasuki dalam membaca 5 rukun doa al-khutbah dan menyimak 5 rukun doa al-khutbah di mana kesalahan, kesilapan dan kejanggalan ditegur secara sehat. Sebuah ibadah yang kita laksanakan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.